Pernah nggak sih Anda bingung waktu baca berita keuangan? Di satu sisi, ada analis yang bilang saham A bagus banget. Tapi di sisi lain, Anda baca berita kalau laba perusahaannya malah lagi turun. Nah loh, jadi gimana? Tenang, kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, coba bayangin skenario ini. Anda lagi lihat-lihat laporan dari analis, dan wah, target harga sahamnya kelihatan menjanjikan banget. Tapi pas Anda baca lebih dalam, ternyata ada fakta lain. Laba bersih perusahaan yang sama ini justru lagi turun dibanding tahun lalu. Nah, ini kan kontradiktif banget ya. Rasanya tuh kayak kita dikasih segunung informasi yang saling bertabrakan. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara simple buat memecahkan semua kode ini? Yuk, kita kenalan sama pemecah kodenya, kerangka kerja Elvis. Kuncinya ada di sebuah singkatan yang sederhana dan gampang banget buat diingat. Jadi, kerangka kerja Elvis ini sebenarnya kayak semacam model berpikir aja. Alat bantu buat kita menata semua informasi pasar yang tadinya kelihatan kacau balau jadi lebih terstruktur. Gampang kan? Elvis. E itu untuk earnings atau laba. L untuk liquidity atau likuiditas. V untuk valuation atau valuasi. I untuk interest rates atau suku bunga. Dan S untuk sentimen atau sentimen. 5 faktor kunci ini yang jadi penggerak utama pasar. Nah, dari kelima faktor ini, hari ini kita bakal fokus ke 2 bintang utama yang paling sering jadi sorotan. Dan seringkali kayak lagi tarik tambang, laba alias earnings, dan valuasi alias valuation. Gini deh cara gampang bedainnya. Laba itu bicara soal masa lalu. Ini adalah fakta, cerminan dari apa yang udah dicapai sama perusahaan. Sedangkan valuasi, ini soal masa depan. Ini adalah ekspektasi, apa yang pasar pikirkan tentang potensi perusahaan ke depannya. Biar lebih kebayang, kita lihat sisi labanya dulu. Contohnya, lihat data Astra ini. Pendapatannya mungkin kelihatannya stabil-stabil aja, tapi kalau kita gali lebih dalam, pertumbuhan laba bersihnya justru melambat. Nah, ini adalah data historis, fakta di lapangan. Terus, kalau labanya lagi melambat, kenapa analis masih bisa kasih target harga yang tinggi? Nah, disinilah valuasi masuk ke dalam cerita. Analis itu pakai berbagai metode. Salah satunya yang paling umum adalah discounted cash flow atau DCF, buat meramal harga di masa depan. Jadi DCF itu intinya adalah sebuah tebakan terpelajar. Analis mencoba memproyeksikan berapa banyak uang yang bakal dihasilkan perusahaan ini di tahun-tahun mendatang. Ini murni soal ekspektasi, bukan fakta yang sudah terjadi. Tapi ceritanya nggak cuma soal laba versus valuasi aja. Mereka nggak hidup di ruang hampa loh. Ada faktor-faktor lain yang bisa tiba-tiba masuk dan mengubah seluruh alur ceritanya. Ada likuiditas. Gampangnya, seberapa gampang sih saham itu diperjualbelikan? Terus ada suku bunga yang jadi kompor atau pendingin pasar. Dan jangan lupa, ada sentimen. Ini soal mood pasar secara umum. Kadang, mereka ini bisa jadi pemeran utamanya. Kalau pasar lagi adem ayam, kondusif, kelima faktor Elvis ini biasanya bergerak harmonis, seimbang, kayak sebuah band yang mainnya kompak banget. Tapi kita tahu kan, pasar itu dinamis banget. Gimana kalau tiba-tiba sentimen jadi jelek dan likuiditas mengering? Fokus pasar bisa langsung geser. Nah, disinilah formasi Elvis bisa berubah-ubah. Kalau likuiditas jadi yang paling dominan, formasinya bisa jadi Levis. Kalau sentimen yang megang kendali, bisa jadi Selfie. Dan kalau sentimennya udah negatif parah, nah ini dia, formasinya bisa berubah jadi Evils. Jadi formasinya nggak kaku, selalu bisa beradaptasi dengan kondisi pasar. Oke, sekarang kita balik lagi ke kebingungan di awal tadi. Gimana kerangka kerja ini bisa bantu kita ngertiin laporan-laporan analis yang kelihatannya saling bertentangan itu? Coba kita lihat lagi tabel ini. Memang, target harganya beda-beda kan? Ada 7.200, 7.100, ada juga 6.700. Tapi coba deh, perhatikan kesamaannya. Semuanya tanpa terkecuali merekomendasikan beli. Ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Bisa jadi analis A lebih menekankan pada valuasi, sementara analis B lebih melihat prospek laba ke depan. Resep Elvis mereka mungkin beda-beda bobotnya, tapi hasil akhirnya, kesimpulan besarnya, ternyata bisa mengerucut ke arah yang sama. Jadi poin utamanya bukan cuma soal ikut-ikutan analis. Sekarang, Anda punya kacamata Elvis sendiri. Anda bisa mulai menyaring semua kebisingan informasi itu dan membangun cerita versi Anda sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Dengan alat ini, kira-kira cerita apa yang akan Anda lihat di pasar besok?